Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Lamar dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, modul sesak napas. Adapun skenario yang kami peroleh yaitu seorang bayi laki-laki berusia 6 bulan dibawa ke dokter umum dengan keluhan bayi tanpa sesak napas, disertai bibir membiru sejak lahir. Keluhan muncul terutama jika bayi menangis. Berat lahir prematur dengan berat badan lahir 1.500 gram, ukuran antropometri tinggi badannya 65 cm, dan berat badannya 3.100 gram. Adapun proses pemecahan masalahnya, kami menggunakan metode 7 langkah. Langkah pertama yakni aspek sentralnya. Untuk aspek sentralnya sendiri, yakni jantung itu. Anatominya terdiri dari 4 ruang. Di sini terdapat atrium dextra dan ventricle dextra yang dipisahkan oleh katup tricuspidales, dan atrium sinistra dan ventricle sinistra yang dipisahkan oleh katup bicuspidales atau katup mitralis. Kedua bagian ini dipisahkan oleh septum, dan juga terdapat katup pulmonalis untuk mengalirkan darah ke pulmonal dan katup aorta untuk mengalirkan darah ke aorta dan ke seluruh tubuh. Adapun dari histologi jantung itu sendiri, di sini kita melihat terdapat skeletal jantung fibrosa dari jaringan ikat padat irregular, terutama di endokardiumnya. Nah, di sini juga terdapat chorda tendinea dan otot jantungnya atau miokardium. Nah, adapun histologi aortanya, di sini terdapat selapis sel endotel gepeng yang melapisi tunika intima yang memiliki jaringan ikat longgar subendotel dan dipisahkan dari tunika media oleh lamina elastica internal. Dan di sini juga ada tunika media yang mengandung lamela elastik dan serabut. Adapun fisiologi kardiovaskular dari berdasarkan anatomi tadi, di sini aliran darah dari vena cava superior dan vena cava inferior mengalir ke atrium dextra, ke ventricle dextra melalui katup tricuspidales, kemudian mengalirkan darah ke pulmonal melalui katup pulmonalis. Kemudian darah lagi masuk melalui vena pulmonalis ke atrium sinistra melalui katup mitralis masuk ke ventricle sinistra. Kemudian darah ke aorta melewati katup aorta dan ke seluruh tubuh. Itulah fisiologi dari kardiovaskular. Kemudian informasi lain yang kita dapatkan dari anamnesis, bayi laki-laki berusia 6 bulan, keluhan sesak napas, berat lahir prematur, dan berat badan 1.500 gram. Tesisnya didapat cyanosis, ukuran termometrinya tinggi badannya 65 cm, berat badannya 3.100 gram. Nah, dari berat badan ini nampak tidak normal, sangat kurang sekali berat badannya. Pada usia 6 bulan dan tinggi badan 60 cm, ini berat badannya pada laki-laki itu sekitar 6 sampai 7 kg, dan berat badan lahirnya juga tidak normal, normalnya itu sekitar 2,5 sampai 4 kg. Adapun informasi lain yang didapatkan, fototoraksnya ini tampak antero posterior posisinya. Hubungan data dan aspek sentral. Nah, di sini karena tadi riwayat lahir prematur, itu terpapar faktor endogen dan eksogen selama kehamilan trimester 1 dan 2. Nah, inilah yang menyebabkan kelainan jantung kongenital sianotik. Nah, hal ini disebabkan karena adanya stenosis pulmonal, hypertrophi ventrikel kanan, defek septum ventrikel, overriding aorta. Nah, misalnya di sini dari stenosis pulmonal ini mengakibatkan obstruksi yang berat sehingga menurunkan aliran darah paru dan menurunkan oksigen dalam darah, dan juga menyebabkan obstruksi aliran darah keluar ventrikel kanan. Dan defek septum ventrikel ini membuat tekanan sistole puncak ventrikel kanan dan kiri ini sama, dan pirau kanan dan kiri. Nah, adapun defek septum ventrikel ini menyebabkan pencampuran darah yang kaya akan oksigen dan kaya akan CO2. Dari keempat hal tersebutlah yang menyebabkan keadaan hipoksimia ataupun keadaan oksigen dalam darah sangat rendah. Inilah yang menyebabkan keadaan sesak, kelemahan tubuh sehingga bayi cepat lelah dan mengakibatkan cyanosis atau blue spell. Dari hal inilah yang menyebabkan hipoksia dan peningkatan asam laktat sehingga terjadinya penurunan oksigen di otak dan penurunan kesadaran ataupun kejang. Dan juga terjadi asidosis metabolik yang membuat keadaan kompensasi. Adapun faktor risikonya di sini lahir prematur, berat badan lahir rendah. Dari kedua hal inilah yang menyebabkan bayi tersebut dari segi fisiologi ataupun kinerja organ-organ tubuhnya itu tidak dapat berjalan dengan optimal. Adapun hipotesisnya dari hal itu kita dapat mengambil 3 hipotesis, yaitu tetralogy of Fallot,
TOF, thrombus arteriosus, tricuspid atresia. Nah, dari ketiga hal ini untuk penyakit jantung bawaan atau neonatus semuanya positif, zoonotisnya juga semua positif, kelainan anatomi juga semuanya terjadi kelainan anatomi, dan yang paling membedakan itu dari fototoraksnya itu sendiri. Ini kalau TOF-nya itu jantungnya seperti boat atau seperti boat, thrombus arteriosus itu pemberasan jantung dengan rake outbreak, dan tricuspid atresia itu jantungnya berbentuk oval. Nah, pemeriksaan penunjang. Di sini yang pertama pemeriksaan laboratorium yaitu memeriksa kadar Hb, hemoglobin, dan HT atau hematokrit. Ini akan meningkat akibat saturasi oksigen yang rendah, dan juga penilaian analisis gas darahnya ini menunjukkan peningkatan tekanan parsial karbon dioksida, penurunan parsial oksigen, dan penurunan kadar pH. Kemudian dari pemeriksaan radiologis, di sini gambaran yang khas itu gambaran jantungnya itu seperti boot shape atau sepatu boot, dan apex jantungnya ini terangkat karena hipertrofi ventrikel kanan. Kemudian dari pemeriksaan EKG pada pasien TOF, ini aksisnya deviasi ke kanan, kita lihat dari lead 1 dan lead AVF. Lead 1-nya ini negatif, lead AVF-nya ini positif. Ini menandakan deviasi aksis ke kanan. Kemudian pembesaran ventrikel ke kanan, ini kita lihat di lead V5 dan V6 terdapat S yang persisten atau yang menetap. Kemudian pembesaran atrium kanan, kita lihat di lead 1 dan lead 2 terdapat P pulmonal atau P yang tinggi dan lancip. Kemudian penanganannya. Dari penanganannya di sini kita memberikan terapi, indikator medis, dan juga terkait dengan edukasi. Nah, untuk terapi sendiri baik dengan riwayat spell hipoksia, ini kita berikan propanolol oral dengan dosis 0,5 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan. Untuk bayi tanpa riwayat spell hipoksia, ini kita lakukan observasi selama 6 bulan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan MRI atau kateterisasi jantung atau MCST untuk menentukan tindakan apa yang selanjutnya yang kita lakukan. Nah, indikator medisnya di sini pasien dengan spell hipoksia yang teratasi dengan propanolol yang tong stay-nya kurang dari 5 hari, pasien spell hipoksia atau saturasinya O2 rendah yang menjalani bedah betesan kurang dari 5 hari, dan pasien TOF yang menjalani bedah korektif kurang dari 7 hari. Adapun edukasi yang diberikan yaitu edukasi tentang perjalanan penyakitnya bagaimana, edukasi tentang rencana tindakan operasi, dan edukasi tentang spell hipoksianya itu seperti apa. Nah, baiklah tadi dok begini saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kehilafan. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.